Hipotesisnya ada 7, yaitu 1. Pelatihan terhadap motivasi. Hipotesisnya ditolak karena pelatihan yang diberikan bersifat teoritis dan tidak mempertimbangkan kondisi kerja di lapangan, misalnya cuaca buruk yang dapat menghambat aktivitas kerja. 2. Pengembangan terhadap motivasi. Hipotesisnya ditolak karena program pengembangan seperti penambahan tugas, tanggung jawab, dan skill baru tidak menyesuaikan kendala cuaca dan situasi kerja. Karyawan pun justru merasa terbebani dan tidak termotivasi karena apa yang diajarkan tidak bisa langsung diterapkan di lapangan saat kondisi hujan. 3. Motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini ditolak karena walaupun ada sedikit motivasi, faktor cuaca tetap menjadi penghambat utama. Misalnya, semangat kerja tinggi pun percuma jika hujan deras membuat pekerjaan berhenti. 4. Pelatihan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini ditolak karena pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saat hujan atau cuaca ekstrim pun, ilmu yang diajarkan tidak bisa diterapkan. 5. Pengembangan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini ditolak karena pengembangan seperti penambahan skill tidak efektif karena kondisi lapangan terhambat cuaca. 6. Pelatihan terhadap kinerja karyawan di mediasi motivasi. Hipotesis ini ditolak karena pelatihan tidak meningkatkan motivasi, maka motivasi gagal menjadi mediator. Akhirnya tidak ada pengaruh dan tidak langsung dari pelatihan ke kinerja melalui motivasi. 7. Pengembangan terhadap kinerja karyawan di mediasi motivasi. Hipotesis ini ditolak karena program pengembangan tidak memberikan hasil jika tidak sesuai dengan kondisi kerja dan tidak diikuti oleh tindak lanjut atau evaluasi, sehingga motivasi karyawan tetap rendah dan kinerja tidak dapat meningkat. Jelaskan hasil hipotesisnya. Hipotesis 1, nilai T statistiknya sama dengan 0,054 lebih kecil dari 1,96. Nilai V value-nya sama dengan 0,957 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan min 0,025. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 2, nilai T statistiknya sama dengan 0,054 lebih besar dari 1,96. Nilai V value-nya sama dengan 0,957 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan min 0,025. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 3, nilai T statistiknya sama dengan 0,054 lebih kecil dari 1,96. Nilai V value-nya sama dengan 0,608 lebih besar dari 0,05. Hipotesis nilai koefisien betanya sama dengan 0,114. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 4, nilai T
statistiknya sama dengan 0,858 lebih kecil dari 1,96. Nilai p-value-nya sama dengan 0,391 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan 0,398. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 5, nilai T statistiknya sama dengan 0,853 lebih kecil dari 1,96. Nilai p-value-nya sama dengan 0,394 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan 0,374. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 6, nilai T statistiknya sama dengan 0,019 lebih kecil dari 1,96. Nilai p-value-nya sama dengan 0,985 lebih besar daripada dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan min 0,008. Nilai hipotesisnya ditolak. Hipotesis 7, nilai T statistiknya sama dengan 0,496 lebih kecil dari 1,96. Nilai p-value-nya sama dengan 0,620 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien betanya sama dengan 0,084. Hipotesisnya ditolak. Jelaskan uji-uji yang dipakai. Uji outer model dibagi dua, yaitu 1. Uji validitas. Untuk menguji suatu data digunakan convergence validity, melihat dari loading factor dan diskriminan validity dengan melihat nilai cross loading. 2. Uji reliabilitas dengan melihat nilai dari average varian extracted lebih dari 0,5, Cronbach's alpha lebih dari 0,6, dan composite retiability lebih dari 0,7. 2. Pengujian inner model. 1. Uji R-square. 2. Uji hipotesis. Nilai T statistik lebih besar dari 1,960 atau nilai probabilitas lebih kecil dari level of significance atau alpha sama dengan 5%. Hipotesis diterima. 2. Uji hipotesis. Pengaruh langsung digunakan untuk menjelaskan hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 melalui patch coefficients. 3. Uji hipotesis tidak langsung melalui uji indirect effect.